Ku percaya sama tanganmu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Ku percaya semua rancanganmu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Ya, tadi itu lagunya LOJ Worship dari album Brave ya, album Brave yang kayaknya lead vokalnya Maria Christy ya. Tadi lagu yang tadi, Kaulah Harapanku, bagus banget lagunya. Soalnya positif banget. Habis itu juga asik aja sih, enak lagunya. Selamat siang teman-teman. Lagi live. Sorry banget ya, hari Rabu sama Kamis aku nggak bisa live kemarin karena benar-benar lagi kerja. Pas Rabu lagi di survei lokasi, jam 12 benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Kamis juga kemarin lagi di tengah-tengah meeting juga. Jadi sorry kemarin 2 hari nggak di jam yang sama. So kita kayaknya masih dalam lanjutan Lukas terus nih. Ya menarik cerita-ceritanya di ini
tulisan dari Rasul Lukas ya, Injil dari Rasul Lukas. Atau aku puterin satu lagu lagi ya. Ini lagu cover dari Yusak dan Steffi saat menyembah. Judulnya Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci Tuhan. Siap memberikan penghiburan bagi kami, siap mengurapi kami, bahkan kuasa-Mu akan mengalir di tengah-tengah kami. Kami percaya, dan saatnya kami rindu menyembah Engkau, masuk dalam hadirat lebih dalam lagi. Roh Kudus hadir di sini, Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Kau mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ya Roh Kudus, Engkau bekerja di antara kita. Tidak ada perkara yang mustahil karena kuasa-Mu tak terbatas. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Kau mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya,
karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saudara, Roh Kudus adalah Amin. Amin teman-teman. Roh Allah selalu hadir buat kita. Roh Kudus itu roh yang lembut, roh yang baik, roh yang kuat, roh yang sangat setia, sangat hadir buat kita di saat kita perlu, saat kita nggak perlu pun tetap ada karena dia tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus ini kan hasil dari cinta kasih antara Allah Bapa dan Putra, gitu ya. Jadi kan Allah kita, Allah yang Tritunggal gitu ya, Tuhan yang Tritunggal, bukan tiga, tapi tetap Tuhan yang Maha Esa, karena kan sumbernya tiga agama terbesar di dunia kan ada Yudaisme, Kristen, sama Islam. Nah itu sumbernya dari Yudaisme semua kan sebenarnya. Jadi banyak buku yang sudah membahas tentang itu. Jadi Yudaisme hasilnya dari orang Yahudi awalnya sebenarnya kan, hukum Taurat dan lain-lain, perjanjian Tuhan dengan manusia melalui Nabi Abraham ya. Kalau di Christianity atau Yudaisme Abraham, kalau di teman-teman Muslim nama Ibrahim, is the same person basically. Ibrahim ini atau Abraham ini adalah orang Israel pertama, karena Ibrahim ini dulu belum ada suku Israel, belum ada, karena kan dulu semua orang Arab saat itu. Nah, Abraham dipanggil sama Tuhan untuk menjadi yang pertama di usia yang sangat senja, udah tua banget, nggak punya anak, cuma berdua sama istrinya, dan dia diminta pindah gitu ya. Udah di tempat enak-enak, udah tua, bayangin ya kalau gua udah umur segitu ya, ini masih jauh dari umur itu. Gua aja sekarang mau pindah udah males gitu ya, udah susah, udah PW gitu, enak-enak kayak kita coba kita kontekskan saat Abraham itu. Saat Abraham dia udah punya segala macam, suruh pindah. Dijanjiin sama Tuhan bahwa keturunanmu akan sebanyak pasir, sebanyak bintang-bintang di laut. Cuma dijanjiin doang. Kenyataannya mana? Lagi dijanjiin udah dikasih anak, habis itu diminta ngorbanin lagi ya. Gila, amazing gitu. Makanya Abraham selalu dibilang sebagai bapak iman ya, bapak orang beriman, karena imannya besar sekali. Dari hidup udah enak, nyaman, suruh pindah ke tempat lain. Habis itu juga tempat lain itu nggak jelas di mana, dikasih anak, habis itu disuruh ngorbanin. Ini kayaknya Tuhan PHP banget gitu kan. Ya udah dapet anak, seneng-seneng, susah-susah, suruh ngorbanin lagi gitu. Untung Tuhan bilang jangan, ambil stop, jangan diterusin, karena memang itu cuman Tuhan ingin tahu seberapa besar imannya. Nah, kita masuk ke bacaan ya. Bacaan hari ini tuh dari lanjutan dari yang kemarin-kemarin, Injil Lukas. Aku baca aja ya. Lukas 21, 29 sampai 33. Jika kalian melihat hal-hal ini terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Oke, ini Injil Lukas, sama perspektif Lukas selalu perspektif yang apa adanya, lebih cenderung faktual gitu ya, lebih yang observasi tanpa jarak dari seorang tabib atau kita sebutnya dokter di zaman sekarang. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Yesus ini kan master of storytelling ya. Jadi dia selalu bercerita gitu ya, bercerita untuk menyampaikan apa yang dia mau sampaikan gitu, supaya manusia gampang gitu kali ya. Kalau nggak dia dengan bahasa Tuhan ya kita nggak ngerti. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja.
Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Ya. Pohon ara ini kan pohon yang ada di, ya sama, kemudian konteksnya kita mesti tahu, pohon ara ini pohon yang ada di Israel, di Jazirah Arab saat itu ya, di situ, di Middle East. Gitu. Dan pohon ara ini pohon yang bisa tumbuh dalam kondisi yang sulit, kondisi gurun pasir, gitu kan. Nah, apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Ya. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Apa sih yang dimaksud hal-hal itu terjadi itu masih nyambung sama yang kemarin-kemarin sebenarnya. Aku berkata kepada, kemarin-kemarin maksudnya bacaan kemarin-kemarin. Ya. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku tidak akan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, ini tadi sama. Ini sebenarnya kenapa tadi aku puterin lagu yang dari Brave-nya LOJF, habis itu ada Roh Kudus hadir di sini, cover dari Yusuf dan Steffi. Kenapa? Sambungannya apa sih? Gitu. Ya, ini aku cuma berusaha memahami dari sisi yang aku tahu ya. Jadi kembali lagi bukannya Tuhan itu membingungkan kita. Kadang-kadang kan memang kita nggak ngerti aja. Nomor satu itu kan bottom line dari Holy Bible adalah Holy Bible is a letter ya, it's a love letter for us from the loving God, from the loving Father to the son and daughter kita manusia ini, manusia yang otaknya terbatas yang berusaha untuk memahami. Santo Agustinus kalau salah ya, Santo Agustinus yang pinternya udah dahsyat, pinter banget itu juga bilang yang nggak bisa ngerti-ngerti amat lah sama maunya Tuhan tuh apa. Yang aku tangkap satu cuma di sini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Ya, langit dan bumi akan berlalu, tapi sabdaku takkan berlalu. Itu janji Tuhan yang memang terbukti ya. Maksudnya kalau kita ikut Tuhan tuh nggak akan berlalu sabdanya dia. Kalau kita benar-benar megang tangan dia terus nggak akan berlalu sabdanya dia. Nggak akan berlalu itu dalam artian kita dalam providence dia, dalam perlindungan dia, dalam apa ya, dalam perlindungan dia gitu. Kita tinggal di rumah Tuhan gitu ya. Kalau dulu Nabi aku lupa Nabi siapa. Tapi yang jelas Daud ya, kalau bahasa Indonesia Daud ingat gitu, dia selalu bilang gue nggak akan mau pindah dari rumahmu, aku hanya mau tinggal di rumahmu saja. Apa sih rumahmu saja? Rumahmu tuh bukan bangunan fisik ya. Gereja udah pasti memang rumah Tuhan, tapi bangunan fisik bukan refer ke rumahmu, itu about our relationship sama Tuhan gitu. Gimana Tuhan tinggal di hati kita gitu ya, tinggal di hati kita dan kita jaga, kita siramin tiap hari. Karena it's so easy untuk lupa dalam segala macam pekerjaan, dalam segala macam tugas-tugas kampus atau apapun lah pelajaran-pelajaran yang kita harus ikutin. It's so easy to forget actually. It's really easy to forget. Ini nyambung nggak sih? Nyala kan ya? Nggak putus kan ya? Ketik dong, nyala nggak sih? Putus nggak sih kita? Harusnya sih nggak ya? I'm not so sure nyambung apa enggak. Putus ya? Iya putus lagi, nyebelin. Putus nggak sih? Iya putus lagi. Coba. Putus nggak sih? Putus oh enggak ya? Nyala ya? Ketik dong, nyala nggak sih? Aku nggak yakin nggak nyala. Kayaknya nggak nyala ya. Nyala sih? Nyala ya? Bentar deh, aku nggak bisa dibaca. Muncul nggak sih di sini?
Koneksi gue lagi mati lagi kayaknya. Halo, nyala nggak sih? Oh iya nyala ya. Oke. Ya udah. Oke, so lanjut lagi tadi apa? Apa ya tadi ya? Lupa kan. Ya, jadi itu tadi soal relationship kita sama Tuhan yang kita jaga benar-benar. Habis itu kan ada juga kata-katanya dia, do not let the worries, jangan biarkan kekhawatiran duniawi ini menekanmu dan membuat kamu terdistraksi dari aku gitu kan, kira-kira gitu kan. Jadi jangan biarkan apa yang terjadi di luar sana membuat kita terdistraksi dari itu gitu. Karena terlebih di era internet kayak sekarang kan, kita begitu banyak gitu ya, ada ini, ada itu, ada universe ini, ada universe itu, ada keren ini, keren itu, ada wow ini, ada apapun lah, itu banyak banget kan. Nah itu kita mudah banget untuk terdistraksi dan tergoyangkan oleh begitu banyak hal. Nah Tuhan kayaknya hari ini cuma mau menyapa kita dan melalui jangan pernah lupa karena langit dan bumi akan berlalu, namun sabdaku tidak akan berlalu. Sabdaku itu apa? Sabda cinta kasih kan? Sabda cinta kasih bahwa gimana kita itu berada di dalam Dia gitu, di dalam cloud-nya dia gitu ya. Sekarang kan apa-apa cloud, kirim apa file, kirim apa di save di cloud gitu ya. Jadi kita di dalam cloud dia nih, di dalam perlindungan dia dalam apapun yang kita lakukan. Jadi apapun yang kita usahakan pasti berada di dalam kehendak dia kalau kita secara kontinu menjaga relationship kita dengan Bapa yang Maha Baik. So, teman-teman aku berharap teman-teman bisa melalui hari ini, besok bisa weekend ya sama teman-teman yang disayang, sama keluarga yang disayang, sama sahabat, sama siapapun yang kita kita punya perhatian, kita sayangi. Habis itu juga apapun yang kalian usahakan ya, apapun yang kalian usahakan di dalam hidup ini dipenuhi berkat Tuhan, diberi ketenangan dalam menjalankannya, diberi segala kemudahan untuk itu ya. Tapi juga kesulitan jangan ditolak. Namanya kesulitan itu ada dua hal. Satu, menempa kita supaya lebih punya strong will. Kedua, jangan-jangan kesulitan itu bilang tidak ke kita supaya kita jangan ke situ, tapi ke arah yang lebih tepat, yang sesuai dengan rencana Tuhan dan keinginan kita, jangan-jangan gitu. Karena kita kadang-kadang nggak tahu apa yang kita benar-benar pengen. Itu aja. Let me pray for you, a short prayer, and then we can continue to listen to some songs. Habis itu aku wish supaya apapun yang kalian lakukan jadi kebaikan, jadi ketenangan, terutama buat hati kalian juga, dan juga orang-orang yang kalian kasihi. Apapun kesulitan, challenge yang kalian alami mungkin di keluarga atau apapun, atau di kantor, atau di kampus, atau dimanapun, biar jadi kebaikan buat kalian. Dan kalau sekarang belum baik, biar jadi kebaikan nantinya setelah kita paham, sudah melewatinya. Oke, aku short prayer tuh untuk kalian ya. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kehadiran-Mu bersama kami. Kau sendiri Allah yang baik dan sempurna bagi kami. Tuhan, kami mau selalu punya relationship dengan Kau, dan kami percaya bahwa sabda-Mu tidak akan berlalu. Kami percaya bahwa kasih-Mu adalah kasih yang sempurna, dan kami tetap mau tinggal di dalam Engkau. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang penyayang, Allah yang pembela kami, Allah kebenaran dari Allah segala kebenaran. Tuhan, kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu, ke dalam hati-Mu yang Maha Kudus. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami usahakan, angan-angan kami, harapan kami, semua kebaikan-kebaikan yang kami rencanakan buat orang-orang di sekitar kami, ke dalam tangan-Mu dan hati-Mu, agar mata-Mu selalu memandang apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Take care, teman-teman.
Stay blessed, stay in love, stay in His blessings. Apapun yang kamu lakukan, percaya Tuhan ada di situ. Tuhan semangatin kamu ya. Tuhan sayang banget sama kamu. Dia nggak pernah mau lepasin kita, nggak pernah. Benar-benar nggak pernah. Dia mau kita terus sama dia. Oke, take care ya. I love you. God bless you. Enjoy your day, Pribadi okay? yang sangat lembut. Roh Kudus itu rindu agar dia bisa berkomunikasi dengan kehidupan setiap kita. Karena itu sadarilah keberadaannya saudara. Karena kita tahu dalam kehidupan ini kita tidak mampu kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Semenjak Yesus naik ke surga, dia sudah curahkan Roh Kudusnya bagi setiap kita. Sadarilah keberadaannya saudara. Dia selalu menunggu setiap kita untuk kita bisa berkomunikasi, menjalin hubungan dengan Roh Kudus. Karena dari situlah kita akan mengetahui setiap rancangan-rancangan Allah, setiap rahasia-rahasia surgawi, bahkan petunjuk bagi setiap hidup kita. Apa yang harus kita lakukan, Roh Kudus akan beritahu bagi setiap kita. Dan biarlah saat ini Engkau Roh Kudus, Engkau memimpin kehidupan kami. Seperti janji Tuhan bahwa pada waktu Roh Kudus turun di tengah-tengah kita, akan ada sesuatu yang terjadi. Amin. Engkau sanggup memulihkan hati kami, hidup kami, keadaan kami. Semuanya Engkau sanggup ubahkan agar makin hari, makin menyenangkan hatimu, makin hari kami makin mengerti, mengenal setiap rancangan Tuhan. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, amin, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara kita, Roh-Mu bekerja, ya Roh Kudus. Amin. Kau yang bersama dengan kami, Kau yang memberikan penghiburan. Kau Kudus yang mengajar kami, yang menuntun. Haleluya, haleluya. Saat ini siapkan hati kita, saudara.
masuk dalam hadirat Tuhan. Pastikan setiap kita datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan kita untuk menyembah Tuhan, dengan gairah kita untuk mencari wajah-Nya, kehendak-Nya dalam kehidupan setiap kita saat ini. Bapa, kami datang saat ini dalam hadirat-Mu dengan penuh kerinduan hati kami. Layakan setiap kami ya Bapa. Kuduskan, sucikan hidup kami agar kami layak untuk bertemu dengan Engkau.